Kembali lagi kita membahas permainan Lila Zero yang bermain tanpa kuda. Jika sebelumnya kita telah membahas bagaimana Lila Zero mengalahkan Grandmaster Alex Lenderman, kali ini seorang yang memiliki akun Lichess yang bergelar Master Fide mencoba menjajal kemampuan engine. Di Lichess, pemain ini memiliki akun Fide Master Soda Breed. Pertarungan berlangsung di Lichess bulan Oktober 2024 dengan format catur Blitz 3 menit increment 2 detik. Lila Zero mengosongkan kuda di B1 dan memulai permainan dengan E4, C5, pion B4, pengorbanan pion dengan maksud melemahkan kontrol hitam atas petak sentrum. Komputer memanfaatkan kelemahan memori manusia yang sering mengalami distorsi. Bagi Anda yang belum memahami apa itu distorsi memori adalah fenomena ketika ingatan seseorang berubah atau tidak akurat, karena detail atau celah yang hilang diganti dengan informasi yang palsu atau tidak akurat. Master Fide ini tentu saja pernah belajar atau paling tidak pernah menghadapi variasi seperti ini ketika berhadapan sesama pecatur manusia. Namun seiring perjalanan waktu, ingatan dan memorinya akan kabur. Dan sebagaimana pecatur manusia pada umumnya, pemain hitam mengambil pion B4. Pada posisi ini, teori menganjurkan pion ke A3 atau pion ke D4. Namun dalam konteks ini, Lila Zero bermain tanpa kuda di B1. Jadi respon engine tentu saja berbeda. Gajah C4, pion E6, menteri E2, putih telah mengembangkan dua perwira. Sementara hitam belum mengaktifkan perwiranya. Kuda C6, gajah B2, mengambil inisiatif di main diagonal, kuda F6, pion E5, kuda D5, kuda F3, kuda B6, gajah terkena serangan. Lantas apa yang dilakukan engine? Pion H4. Langkah yang sangat bagus dari Lila Zero. Mengambil inisiatif di sayap raja dengan membuka jalan bagi benteng. Dan pion ini juga mengontrol petak G5. Di sini putih tidak mengundurkan gajahnya. Dia malah memprovokasi pertukaran kuda dan gajah. Dan setelah menteri kali kuda, menteri berada di baris keempat. Ini adalah strategi dari engine memanfaatkan fleksibilitas menteri dalam melakukan manuver. Dan sebagaimana yang terjadi, hitam tergoda mengambil gajah. Sekarang menteri bisa manuver ke sayap raja. Permainan lanjut dengan pion menyerang menteri. Menteri F4. Pion H6, benteng H3, sebuah manuver benteng yang menentukan jalannya permainan. Gajah C5, benteng G3. Perhatikan bagaimana engine membagi tugas antara menteri dan benteng. Menteri mengontrol jalur F, baris 4, dan diagonal D2H6. Kemudian benteng mengontrol jalur G. Master Fide lanjut dengan pion G6, kuda H2, kuda E7, kuda G4, kuda F5, kuda skak, raja F8, benteng H3, pion H5, pion F3. Sebuah ide yang sangat bagus dari Lila Zero dengan maksud mendorong pion G4. Melemahkan formasi pion hitam yang melindungi sayap raja.
Gajah E7, pion G4, kuda mundur, putih rokade, gajah D7, raja B1, langkah profilaksis dari Lela Zero, raja menghindar dari jalur C, di mana benteng dan menteri akan melancarkan serangan melalui jalur C. Hitam melangkah benteng C8, direspon dengan benteng C1, gajah A4, menambah tekanan terhadap pion D3, menteri C7, kemudian pion melepaskan diri dari tekanan dengan mendorong dirinya. Pion D kali C, benteng kali pion, menteri B8, benteng kali pion, memprovokasi gajah memukul benteng. Setelahnya menteri bisa mengambil gajah. Dan skakmat tidak bisa dihindari. Di sini Master Fide melakukan skak dengan gajah. Namun dia lupa petak D7 tidak dijaga. Dan kuda bisa melakukan royal fork. Sekarang posisi raja dalam keadaan skak. Dan Lela Zero menggeser rajanya. Dalam krisis waktu, hitam melakukan blunder dengan mengambil pion. Kuda lalu melakukan royal fork, menangkap menteri. Situasi ini membuat Master Fide menyerah.